Ali. Pak Amin dan Pak Saludin. Nah, ini tadi melanjutkan kaitannya tadi Pak Amin telah menyebutkan dengan gempa Palu. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Indra Mizaldin, Universitas Halu Oleo. Ya, pertanyaannya, apa yang menyebabkan gempa bumi di Palu tahun 2019? Apakah sebelumnya telah dideteksi adanya pergerakan lempeng? Dan sesar apa yang menyebabkan gempa bumi di Palu tersebut? Terima kasih. Oke, monggo. Mungkin Pak Saludin tadi ada gambarnya. Pak Saludin aja. Gambar yang tadi Pak ya? Ya, yang Palu Koro. Palu Koro. Oh ya, ini. Sudah saya tutup ya? Oke, share screen. Oke, sebentar. Yang mana filenya? Palu Koro. Oke, ini share screen. Baik, ya sudah tampak ya. Jadi ini saya tambahkan gambarnya. Jadi kalau yang peta patahan nasional itu yang sebelah kanan bawah. Jadi yang garis ini ya, garis yang membelah di bagian tengah Sulawesi, melewati kota Palu dan bersambung dengan Palung Sulawesi di utara ini ya. Ini adalah patahan Palu Koro. Jadi kalau kita perbesar, ini adalah sebaran gempa tahunnya mungkin bukan 2019 Pak, tapi 2018. Ya. Jadi konsentrasinya memang ini di sekitar patahan Palu Koro ini ya. Nah, cuma memang yang harus dipahami itu adalah patahan itu tidak bidang tunggal. Jadi nggak satu garis, tapi sebetulnya terdiri banyak sekali bidang-bidang yang lebih kecil. Nah, yang gempa Palu 2018 itu baru bagian kecilnya dari patahan yang panjang ini. Letaknya kurang lebih di utara dari Teluk Palu ya. Jadi pusat gempanya memang di sini. Kalau diplotkan memang tidak persis pada patahan yang panjangnya, yang besarnya ya. Jadi bisa disimpulkan itu patahan sekunder atau kelompok patahan yang membentuk lajur lembah Palu ini. Nah, yang menarik sebetulnya sama seperti gempa Aceh 2004, tsunami yang dihasilkan itu bukan langsung dari getaran gempa, tapi dari longsoran tebing-tebing laut yang ada di sisi barat dari leher Sulawesi ini. Itu yang menyebabkan gempa tsunami pada September 2018 itu. Itu mungkin dari saya keterangannya. Pak Amin mungkin ditambahkan? Ya. Mungkin tadi kalau mungkin yang ini juga sekalian mungkin ada Pak Josafat, ini kayaknya menjadi menarik kalau kita ada kerjasama Pak. Ini karena semua sesar aktif itu ada kecepatannya dia. Jadi mungkin bisa nanti suatu saat kita harus kerjasama ini Pak. Khususnya di Jawa Timur Pak. Ya, Kecepatannya itu ada 0,05 mm per tahun. Wah ini lihatnya bagaimana? Kan butuh kerjasama ini. Itu bisa dengan menggunakan diinsar aja Pak. Itu mudah kok Pak. Ya bisa Ya. Kita bisa tahu sentimeter lah, ya. Akurasinya. Ya. Oh sentimeter ya? Oh. 1 tahun 1 sentimeter itu bisa Pak. Ya. Oh, oke. Siap. Oke Pak Eko sudah. Oke. Kan dilanjut. Oke, terima kasih. Tadi mungkin saya lanjutkan dengan Profesor Jepang ada tambahan. Pak Prof ada tambahan? Oh, saya enggak cukup. Oke. Terima kasih. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikut aja lah ya. Nanti mungkin jam 15.30 kita bisa akhiri. Karena kalau mengikuti pertanyaan nanti bisa sampai malam ini. Karena banyak sekali. Jadi ya kita batasi lah. Itu untuk lelehan aja Pak. Iya. Libur nih ya, weekend. Weekend. Iya, harusnya nanti diatur lagi nih. Selanjutnya datang pertanyaan dari Apriliani Siska, Teknik Geologi Unsud. Apakah ada karakteristik perbedaan gunung di Ring of Fire dan Alpida? Nah, saya nggak tahu Alpida ini maksudnya apa nih? Oh, lajur Alpen Himalaya, Pak. Oh, gitu. Monggo, Pak Saludin yang tahu. Pak Saludin ini. Ya.
izin share lagi. Iya, ya. Mungkin kita lihat slide-nya. Ya, jadi mohon maaf Mbak siapa tadi Pak Eko? Namanya Apriliani Siska. Oh iya, Mbak Apriliani. Jadi pertanyaannya perbedaan dari kedua sabuk ini ya. Jadi sabuk Ring of Fire Pacific yang warna merah dan yang sabuk Alpida Alpen Himalaya yang berwarna kuning ini. Nah, perbedaannya ini sebetulnya perbedaan evolusi si Wilson-nya, Mbak. Jadi kalau tadi kita singgung siklus Wilson itu adalah laut yang membuka dan menutup ya. Nah, Circum Pacific Ring of Fire ini itu belum fase menutup. Jadi dia baru fase tua gitu ya, menjelang dia menutup walaupun kelihatannya lebar sekali kapan menutupnya begitu ya. Tapi dari perilakunya dan dari karakter tektoniknya dia disimpulkan sudah fase tua. Nah, setelah fase tua maka dia akan tertutup karena pergerakan benua-benua di sekitarnya itu ke arah pusat atau menjepit begitu ya, sehingga kerak samudra yang berat ini akan turun ke bawah seperti yang tadi mungkin sempat saya tunjukkan model yang ada di Halmahera gitu ya. Jadi kerak samudranya turun ke bawah. Nah, itu yang terjadi di Alpida ini, Alpen Himalaya. Jadi perbedaan utamanya di situ. Jadi sabuknya, karakter tektoniknya kalau Alpida ini dia sudah closing. Dalam siklus Wilson dia sudah menutup. Nah, memang tidak semua sudah menutup ya. Jadi yang full menutup itu ada di Himalaya ini. Itu sudah full close, bahkan membentuk pegunungan tektonik ya, pegunungan kolisi, yaitu pegunungan Himalaya. Sementara di daerah Mediterania ini dia masih subduksi tetapi sudah hampir menutup. Nah, makanya kita di daerah Mediterania, Turki, Yunani itu kan punya gunung api aktif ya. Itu karena dari proses subduksi yang tinggal sedikit lagi menutup begitu ya. Jadi itu perbedaan karakter utamanya dari kedua ini. Itu mungkin Pak Eko. Oke, Pak Eko. Oke, sip. Selanjutnya ada dari Pak I Dewa Made, atau mungkin saya bacakan aja ya. Ada 2 pertanyaan untuk semua narasumber. Yang pertama adalah, terdapat gambar seismicity di daerah Sumatera. Pada bagian tengah Sumatera, intensitas seismik rendah. Apakah ada kemungkinannya seismik gap di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran gunung bawah laut yang masih aktif di Indonesia? Apakah gunung api bawah laut dilewati oleh jalur Ring of Fire? Itu 2 pertanyaan dari Pak I Dewa Made. Monggo siapa dulu yang akan menjawab? Pak Amin, Pak Salahuddin, atau Pak Prof. Tutuku? Pak Salahuddin itu tadi. Itu Pak Salahuddin aja ya. Baik ya. Coba saya Isinya komplit. Coba saya cari slide-nya dulu. Nah, ini tadi sudah sempat saya tayangkan juga, jadi mungkin pertanyaannya dari sana. Jadi kalau kita lihat itu memang distribusi klaster itu penggabungan ya. Jadi sebetulnya titiknya enggak mengelompok, tapi yang ngelompokin kan observernya ya, pengamatnya ini ahli kebumiannya yang mengelompokkan. Jadi ini dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang clustering gitu ya. Jadi ini disusun seperti itu, dan saya percaya tadi pertanyaannya muncul di tengah-tengah ini nih ya. Jadi di daerah Sumatera Tengah kelihatannya kok enggak dibulatin gitu ya. Nah, kalau enggak dibulatin, asumsinya dia enggak intensif gempanya atau ada gap ya di situ. Jadi ada intensitas yang rendah dari sisi aktivitas seismiknya. Itu yang disebut sebagai seismic gap, dan jumlah seismic gap ini berbeda-beda observernya tergantung dia pakai intensitas kegempaan yang berapa gitu ya. Jadi ini kita misalkan saya ambil beberapa gambar yang sempat saya cari. Misalkan di sini dari dongeng geologi ya, ini ada di Sumatera Tengah memang. Nah, kemudian kalau di sini lebih banyak lagi seismic gap-nya ya. Jadi ada 3 di Sumatera. Kemudian di sini juga ada, dan ini juga ada maaf kecil ya. Ada grafiknya gitu ya di sini. Nah, jadi memang kalau dilihat dari aktivitas dan distribusinya ada kehadiran seismic gap gitu ya di pesisir barat Sumatera ini.
Jadi itu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai gunung api bawah laut. Nah, ini saya ingat kita beberapa tahun lalu pernah heboh ya dengan adanya publikasi ada gunung api raksasa di lepas pantai Bengkulu. Jadi ini saya ambil dari website Indocrop Circle. Bukan berarti saya fansnya website ini ya. Ini saya cuma ambil saja. Ini kita lihat gunung apinya diperbesar ya, di-exaggerate sehingga betul-betul seolah-olah raksasa. Nah, ini sebetulnya gunung api yang sudah tidak aktif kembali dan dia sebetulnya ada di lempeng kerak samudra Hindia ya, Indo-Australia. Jadi udah dilepas pantai ya di sini. Jadi ini gunung api yang awalnya muncul di batas diverging gitu ya, di pemekaran pegunungan tengah samudra. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini menarik kalau misalkan kita lihat Pulau Sabang di Sumatera. Pulau Sabang di ujung utara Sumatera ya, di Aceh ini dia tercacah oleh patahan-patahan dan di sini ada gunung api aktif dan aktivitas geotermalnya, dan itu penelitian dari teman-teman gitu ya, ini kelihatan sekali ada gelembung bubble, aktivitas panas ya yang kemudian memunculkan gelembung gas di sini. Jadi ada aktivitasnya. Nah, selain di sini ada di mana lagi? Kalau ini mungkin itu kan bukan gunung begitu ya. Nah, kita punya sebetulnya pegunungan bawah laut ada di Laut Banda. Ini disebut sebagai Punggungan Cina Newark ya di sini, NEC. Itu letaknya kira-kira di selatan Kendari ke arah ke arah timur ya, ke arah Pulau Kei. Nah, di sini. Nah, cuma dari penelitian geologi marine ini disimpulkan sudah tidak aktif kembali karena usia termudanya itu sekitar 2 juta tahun sampai 1 juta tahun. Jadi sudah tidak aktif lagi. Yang aktif ada di mana? Yang aktif ada di selatan sini, di kelompok Damar Wetar ini. Jadi dan ini sudah bukan gunung api dasar laut karena dia sudah muncul membentuk busur gunung api kepulauan. Jadi sejauh ini gunung api yang dasar laut yang belum muncul gitu ya. Jadi submarine arc volcanoes itu belum ditemukan di Indonesia secara convincing, meyakinkan gitu ya. Bukti-bukti aktivitas geotermalnya ada, tapi wujud bentuk morfologi gunung seperti yang disampaikan Indocrop Circle kerucut gitu itu belum ditemukan yang aktif begitu ya. Mungkin itu dari saya, Pak Eko. Masih di mute, Pak Eko, di mute. Oh iya, maaf. Sip. Oke, terima kasih diingatkan. Jadi ini pertanyaan selanjutnya datang dari Nimas Nurul Hamidah dari Teknik Geofisika kalau nggak salah, dari ITB. Izin bertanya kepada Prof. Josaphat terkait dengan pre-disaster assessment yang Bapak sebutkan sebelumnya. Apakah metode ini spesifik untuk prediksi gempa bumi atau juga untuk prediksi bencana geologi lainnya, Pak? Kemudian sensor yang dimaksud apakah masih menggunakan konsep SAR? Bagaimana mekanisme kerjanya? Terima kasih. Monggo Pak Prof. Josaphat. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Sebenarnya jawabannya sudah ada di slide saya. Jadi secara sensornya itu tidak hanya SAR saja, dan kalau saran sendiri juga khususnya adalah CP-SAR, itu adalah Circular Polar Synthetic Aperture Radar yang buatan saya sendiri itu. Juga di samping itu juga ada LIDAR, kemudian ada tadi ada hyperspectral kamera, kemudian ada lagi untuk mengukur gas ya, kemudian jadi nanti ada juga untuk profiling radar dan lain-lain. Jadi selama ini kan semua sensor itu kan berdiri sendiri kan ya. Nah, untuk sistem yang saya buat ini adalah nanti semua integrasi. Jadi semua mata itu maksudnya mata untuk kita mendeteksi itu sensornya itu kita jadikan satu dan dipasang di satu platform yang sama. Yang penting adalah kita observasi bersamaan ya, simultaneously. Jadi selama ini kan kita sensor misalnya menggunakan SAR itu misalnya ada ALOS, kemudian ada nanti menggunakan Himawari, semua waktunya berbeda-beda ya. Tapi yang saya kembangkan ini adalah semua
berjalan kita observasi bersama-sama. Jadi untuk mendeteksi tadi integrated disaster itu tidak hanya tadi misalnya gempa saja, tetapi juga letusan gunung berapi, kemudian tadi juga permasalahan khususnya ini karena ini proyek untuk di Jepang ya, itu kami fokuskan untuk gempa bencana yang terjadi di Jepang, khususnya yang sangat krusial saat ini adalah tadi topan ya. Topan itu bulan-bulan demikian itu pasti datang ke Jepang. Ya, itu biasanya jumlahnya setidaknya ada 25 kali kan ya topannya. Jadi dalam setahun ya, kita akan terbangkan di atas topan tersebut, kita observasi bersamaan. Jadi selama ini kayak saya hanya misalnya terjadi gempa, saya datang ke tempat gempa, tapi sekarang saya ingin target saya adalah topan. Jadi di situ ada topan, saya datang di atas topan itu ya. Jadi itu yang ini juga sebenarnya kamikaze juga. Jadi harus berani ya. Jadi harus datang sendiri ya. Itu ya namanya ilmuwan peneliti itu harus berani ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi berbagai macam sebenarnya gempa ya. Jadi sebenarnya tidak hanya gempa yang dari natural saja, tapi juga gempa yang dilakukan oleh manusia ya. Bencana yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi sumber-sumber oleh manusia itu saya kira banyak sekali ya, termasuk bencana nuklir sendiri, kemudian itu juga kita nggak tahu selama ini ya nuklir itu itu aman atau tidak ya. Pada kenyataannya juga ada aja kecelakaan ya, itu seperti khususnya di Rusia, kemudian di Amerika sendiri juga, di Kanada juga pernah, kemudian di Jepang sendiri juga pernah gitu. Hanya kita tidak tahu selama ini karena kita mendeteksinya juga mungkin sensornya belum ada ya. Mudah-mudahan dengan sensor yang integrated sensor yang saya pasang ini juga kita bisa mendeteksi bencana-bencana lain. Khususnya kalau untuk seminar saat ini untuk plate tectonic ya, saya kira aplikasinya juga bisa kita gunakan untuk deteksi itu. Yang penting adalah high resolution dan high time ya. Time resolution itu sangat penting sekali. Khususnya untuk kita mendeteksi pre-disaster itu adalah time resolution adalah sangat penting sekali. Karena kita kita berjuang itu istilahnya terhadap waktu kan ya. Jadi data yang samplingnya sangat detail itu kita perlukan di sini. Ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya. Ya, terima kasih Pak Prof. Saya lanjutkan. Ini pertanyaan datang dari saya sendiri, boleh Pak Prof ya? Ya, monggo. Ini terkait dengan SAR. Yeah. Ini sebenarnya bagaimana pengaruh atmosfer, terutama troposfer, terkait dengan data SAR? Yeah. Oke, SAR selama ini untuk frekuensi semakin rendah, jadi umumnya itu adalah L-band ya, kalau yang kita untuk spaceborne itu akan terjadi istilahnya adalah Faraday rotation ya. Jadi fasenya berubah. Nah, fase berubah itu untuk penyelesaiannya adalah salah satunya adalah menggunakan sensor saya ini. Mungkin publikasi sebelumnya sudah ada yang dari lab saya ya, bahwa circularly polarized synthetic aperture radar ini untuk mengurangi pengaruh dari di troposfer, ionosfer, khususnya ionosfer ya. Nah, kalau kita terbangkan dengan pesawat, kenapa saya pilih pesawat sama stratosphere platform itu adalah untuk mengurangi pengaruh dari ion ya. Jadi karena Faraday rotation tersebut ya. Karena kita ingin mendapatkan data yang near real time. Jadi sedapat mungkin kita mengurangi correction ya. Jadi koreksi karena ion dan lain-lain itu ya. Jadi salah satunya ini untuk terbang lebih rendah kan ya 25 km aja. Kalau satelit kan setidaknya 500 km kan ya. Itu kan propagasi ini pad-nya sendiri kan berpengaruh ya untuk karena nanti akan mengubah fasenya, dan fasenya itu kan berpengaruh pada kita menurunkan interferogramnya kan ya. Nah, interferogram ini kan sangat penting sekali kan ya. Kita misalnya menggunakan L-band, kita misalnya ada 5
sekitar 25 derajat berubah, 30 derajat berubah, itu sudah berapa sentimeter kan ya secara vertikalnya errornya. Nah, untuk mengurangi itu makanya kita terbang rendah, resolusinya diperbaiki, kemudian pengaruh-pengaruh dari ionosfer itu kita kurangi. Yeah. Mungkin itu jawabannya ya. Yeah. Oke, terima kasih Pak Prof. Karena mungkin juga saya tertarik dengan SAR tapi untuk altimetri. Jadi barangkali. Ya, altimetri juga bisa. Ya. Yeah. Saya kira lebih mudah Pak. Ya, dengan altimetri yang dengan KA band dari SARAL itu mungkin bisa mengatasi itu mungkin ya. Yeah. Oke, selanjutnya maaf, K-band itu kan frekuensinya tinggi ya. Itu pengaruh oleh atmosfer itu sangat besar sekali saya kira. Untuk koreksinya cukup cukup besar. Ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Prof. Karena sudah jam 3.29, ini satu pertanyaan terakhir. Datangnya dari Bapak Aditya Rahman. Pertanyaan ke Pak Salahuddin terkait dengan busur Sunda, mengapa subduksi di Sumatera tidak atau sedikit menghasilkan gempa bumi dalam jika dibandingkan subduksi di Jawa? Mungkin Pak Salahuddin bisa menyampaikan. Ya, baik Pak. Saya share screen lagi. Jadi jawabannya itu sebetulnya ada pada sudut penunjamannya Pak. Jadi kalau kita lihat di sini ini kita buat cross section begitu ya, kita iris untuk menentukan kedalaman posisi lempeng yang masuk di bawah Pulau Jawa dan Sumatera atau dari posisi kegempaannya kita sebut sebagai lajur Benioff. Dan kita lihat A ini ada di ujung utara Sumatera, kemudian yang terakhir ini O yang di bawah ini ada di sebelah Sumbawa ya. Jadi dia semakin ke barat, semakin ke timur. Dan kalau kita perhatikan dari bagian utara ini landai, semakin lama semakin terjal gini ya. Ini jadi bacanya ke bawah ya. Jadi gini. Nah, ya, ini masih landai. Nah, begitu masuk Jawa, ini kan sudah Jawa Barat ya. Kita perhatikan ini semakin dalam ya di sini. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di Sumatera jarang sekali punya gempa dalam, karena gempa dalam itu kan di atas 300 km, Pak. Jadi kelihatan sekali bahwa lempeng yang mensubduksi belum menyentuh kedalaman tersebut. Nah, kenapa? Ini terkait dengan umur. Jadi kalau saya ganti screen-nya dengan ini Google Earth. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ini adalah umur kerak samudra. Jadi warna biru ini usianya udah 100 juta tahun, ada di selatan Sumbawa sampai Jawa Timur. Semakin ke arah Sumatera, warnanya semakin hijau, bahkan kuning ya. Artinya dia semakin muda. Nah, di sini. Jadi dia semakin muda. Nah, kerak samudra yang masih muda itu umumnya masih relatif masih hangat, tidak sedingin yang kerak yang sudah tua. Karena sumber pergerakan mereka kan dari punggungan tengah samudra ini ya, oceanic ridge ini, mereka muncul sini, didorong menjauh gitu ya, mendekati zona-zona konvergensinya. Jadi semakin jauh semakin tua. Nah, di sini kita lihat di sini masih relatif muda, sementara di sini sudah tua. Jadi ini lebih dingin. Akibatnya apa? Lebih dingin, dia lebih berat, dan itu menyebabkan tarikan gravitasi itu akan semakin cepat. Makanya di sini lebih panjang begitu ya, dan dia bisa menjangkau kedalaman yang tadi ya, jadi sampai ke zona gempa-gempa dalam tadi. Jadi itu Pak jawabannya. Jadi kuncinya ada pada umur kerak samudra yang berbeda-beda. Walaupun kalau kita lihat ke selatan kan sama aja ya, samudra gitu ya, tapi keraknya sebetulnya umurnya beda-beda karena proses pemekarannya juga berbeda-beda, dan itu akan mempengaruhi sudut penunjaman ya, semakin muda semakin landai, semakin tua semakin berat, dan itu kemudian menentukan apakah mereka bisa menjangkau zona gempa dalam gitu ya. Kalau masih muda ini ya, ini kan yang kuning ini baru 40 tahun, 40 juta ya.
dia belum menjangkau 300 km gitu ya. Tapi kalau yang umur-umur tua, ya umurnya sudah lebih dari 90 juta tahun ya, sudah menjangkau kedalaman 300 tadi gitu ya di situ. Itu Pak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Salahuddin, ini pertanyaan dari saya nih Pak. Waduh, ngeri nih. Ngeri nih. Ya, enggak, itu sih kita ngobrol aja. Itu tadi yang ditunjukkan kedalaman tadi itu berdasarkan titik-titik epicenter ya Pak? Itu tadi. Betul Prof. Ya, diplotkan dalam penampang kedalaman Prof. Oh, siap, ya. Oh, menarik sekali itu. Ya. Kita menyebutnya sebagai zona Benioff Wadati, Prof. Oh, siap, ya. Oh, menarik, ya. Matur nuwun, nggih. Masih sami Prof. Oh, kalau muda masih gantung gitu ya istilahnya ya, nggak sampai ke dalam. Betul Pak Amin, karena masih muda dia ujungnya kan masih pendek Pak Amin. Semakin tua semakin panjang itu. Okay. Ngeri nih semakin tua ini. Ya. semakin ngeri. Keladi Pak. Walik memanjang. Makanya hati-hati dengan yang tua ini Pak. Bahaya. Oke, Bapak-bapak dan Bapak-bapak yang lain, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat tadi perbincangan paparan dari narasumber, Indonesia ini memang termasuk wilayah yang cukup rentan terhadap bencana. Jadi tadi seperti Pak Amin sampaikan, kita harus bersahabat dengan bencana Pak ya, biar selamat gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui terus menyikapinya dengan baik terhadap bencana. Nah, barangkali sesi ini kalau kita teruskan ya tadi saya sampaikan bisa sampai malam. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak ini. Cuman kan waktu juga yang harus menutup kita. Barangkali di kesempatan lain di Serawung yang berikutnya kita bisa undang lagi nih, diskusi lagi terkait ini sangat menarik karena memang ya ada di kita gitu. Karena Indonesia jadi salah satu lab yang paling lengkap sepertinya untuk semua ilmu kayaknya ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Josafat, Pak Salahuddin, Pak Amin atas partisipasinya ikut acara Serawung ini yang pertama. Jadi mungkin kami juga dari panitia juga mohon maaf, mungkin masih kurang sigap gitu. Masih banyak kekurangan, insya Allah ke depan kita akan memperbaiki supaya ke depannya Serawung ini akan menjadi lebih baik gitu. Terima kasih juga teman-teman yang lain, semoga ilmu yang kita dapat hari ini menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dan berguna di kemudian hari. Seperti yang pertama saya sampaikan, ada reward untuk penanya terbaik. Ya? Dapat hadiah Pak, tapi bukan untuk pembicara Pak. Untuk peserta Pak ya. Jadi sebentar, ini ada 2 pemenang. Nah nanti pemenang ini akan dihubungi panitia atau menghubungi panitia, silakan. Yang pertama adalah Ibu atau Mbak Apriliani Siska, dan yang kedua adalah I Dewa Made. Nah silakan Ibu Apriliani Siska dan Bapak I Dewa Made menghubungi panitia. Bisa lewat media sosial, nanti akan dikirimkan rewardnya. Oke, sebagai penutup. Foto bersama Pak, foto bersama. Oh, foto bersama ya? Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Foto bersama dibuka aja semua. Dibuka. Biar ngobrol. Oke. Untuk resminya mungkin saya tutup dulu. Jadi acara ini alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kontribusinya Bapak-bapak semua yang ada di sini, untuk kemudian barangkali di acara Serawung selanjutnya akan lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kalau ingin mungkin dibuka semua, mute-nya dibuka semua. Oke, silahkan. Biar bisa ngobrol. Oke. Monggo udah foto saya bersama. Buka, silakan. Sudah Ipranto. Sebentar ya, unmute. Wah, Ipranto nggak keluar. Jarot ya, Jarot. Siap. Oke, monggo Bapak silakan. Dibuka kameranya. Kamera buka ya, biar kelihatan.
Tambah umur. Kenalan. Pak Yosafat, terima kasih Pak. Oke, matur nuwun sekali nih semuanya. Ini- Mudah-mudahan bermanfaat nih. Ya, nanti Terima kasih, Prof. kita bisa kerjasama penelitian nih. Siap ya Pak. Aku cari garis pantai Majapahit. Oh iya, itu juga Mataram juga Pak. Ini kan menarik. Sama itu. Doho Kediri, Mas. Apa? Iya, sampai ke Kediri, nggak tahu, mungkin sampai Blitar jangan-jangan. Saya dulu dari Jawa Timur Pak, itu pakai mobil itu. Saya mampir-mampir ke candi-candi itu Pak. Siap. Ya. Oh iya toh. Sampai Nganjuk, Pak. Oh enggak, Ya. Pak, saya itu malah jalan kaki Pak dari itu apa itu Pati Ayam itu Kudus itu sampai sana apa selatan tuh. Oh, fosil itu Hebat, ya. hebat. Banyak sekali betul Pak, fosil menarik itu. Ya, ya, ya. Soto juga Pak, soto. Luar biasa. Sama Skumecel, Pak, Jawa Timur. Dorawon setan. Ya. Ya sudah difoto belum? Siapa yang foto itu tadi? Wis apa ya? Ya, oke. Baik, begitu ya Pak Weko. Iya, Pak. Sudah semua, sudah difoto semua. Ini kan ada Betul. 100 lebih tadi. Ya. Oke. Bagaimana masih pengen ngobrol-ngobrolan? Nah, ya, boleh. Oke, Sudah saya tutup. Ada webinar yang lain. Silakan, ini informal Oke, ini. ya. Saya juga mohon izin nih, saya harus membuatkan makanan untuk anak saya nih. Oke. Masih di sore Jepang soalnya nih. di sini. Pak Prof di Oke, Jepang terima ini. kasih. Ya. Di Pak, di Chiba University. Chiba. Wah, nggih, Pak. Nggih, dekat Narita mereka. Nggih. Nggih, nggih. Kok rasanya cedak ya. Nuwun, Prof Jos. Nggih. Monggo matur nuwun sangat. Monggo, nggih. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, Pak. Selalu. Nggih. Nggih, monggo matur nuwun. Nggih. Nuwun.